Baik, untuk materi pertama dengan saya sendiri sebagai pendahuluan. Profitabilitas bank adalah suatu kemampuan atau kesanggupan bank dalam memperoleh laba. Masalah profitabilitas atau pendapatan bagi bank merupakan masalah penting karena pendapatan bank ini menjadi sasaran utama yang harus dicapai. Motif pemilik bank mendirikan bank adalah untuk mendapatkan profit atau laba. Laba menjadi kunci utama pendukung kontinuitas dan perkembangan bank bersangkutan. Laba yang diperoleh akan diinvestasikan kembali dalam bentuk aset untuk mendukung operasional bank. Laba yang diperoleh dari kegiatan penanaman dana berupa selisih bagi hasil antara pendapatan yang diperoleh dari selisih antara biaya pendapatan dana atas bagi hasil atau margin berdasarkan kesepakatan dengan debitur atau mitra. Laba merupakan tujuan utama dari suatu bank sehingga harus benar-benar diperhatikan secara serius. Ukuran kinerja utama bank biasanya dari perolehan laba atau profitabilitas. Profitabilitas sebagai ukuran menilai kinerja bank diukur berdasarkan indikator tertentu sehingga bisa dijadikan rujukan untuk menilai kinerja bank tersebut. Laba hanya sebagai indikator keuangan yang memberikan gambaran produktivitas bank. Pada periode tertentu, analisis yang dilakukan dapat dibandingkan pertumbuhan laba dari tahun ke tahun sehingga menggambarkan kondisi produktivitas bank. Selanjutnya, ukuran profitabilitas. Alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank menggunakan analisis rasio antara lain yang pertama yaitu Return on Asset atau ROA. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ROA sering dipakai sebagai indikator untuk menilai kinerja bank. ROA memberikan gambaran kinerja dan kondisi keuangan bank berdasarkan laba bersih terhadap total aset. Dari ROA dapat menilai kinerja bank berdasarkan tingkat keuntungan dan produktivitas bank dari waktu ke waktu. Tingkat keuntungan yang diperoleh bank dapat diperbandingkan dengan bank lain sehingga bisa menghasilkan kondisi tinggi keuntungan secara individu maupun kelompok bank. Adapun rumus ROA yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Semakin besar ROA suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Dan yang kedua yaitu Return of Equity atau ROE. Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. Ukuran kinerja yang dipakai oleh pemegang saham untuk menilai kemampuan manajemen dalam menjalankan bisnis bank. Pemilik bank atau investor akan selalu memantau tingkat dividen sebagai faktor yang mempengaruhi nilai saham, terutama bagi bank yang mencatat sahamnya di Bursa Efek sebagai perusahaan publik. Real menjadi ukuran yang sangat menentukan keputusan investor untuk membeli atau menjual sahamnya terkait dengan kinerja manajemen. Adapun rumus ROE yaitu laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Semakin besar rasio ini, maka makin besar kenaikan laba bersih bank yang bersangkutan. Selanjutnya akan menaikkan harga saham bank dan semakin besar pula dividen yang diterima investor. Baik, itulah paparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan untuk teman saya memaparkan materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya. Langsung saja, rasio biaya terhadap beban operasional atau BOPO. Untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya, BOPO memberikan gambaran tentang seberapa besar perbandingan antara pendapatan operasional dengan beban operasional bank. Bank yang sehat akan menghasilkan BOPO yang rendah.
Rasio BOPO ini sering dijadikan indikator untuk menilai tingkat efisiensi bank. Adapun rumusnya, yaitu BOPO sama dengan beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Beban operasional bank dikeluarkan oleh bank. Seluruh beban untuk membayar bagi hasil, dana yang diterima dari penyimpanan, dan beban operasional lainnya seperti beban kantor, beban pegawai, beban penyusutan, beban listrik dan telepon, beban instalasi internet dan komputer, dan beban lainnya. Pendapatan operasional diperoleh dari jasa pemberian pinjaman bank atau margin pembiayaan, fee atau ujroh, dan lain-lain. Kemudian, net profit margin atau NPM. Rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Pendapatan operasional mencerminkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha bank. Dari kegiatan usaha tersebut menghasilkan laba bersih. Adapun rumusnya, NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Pendapatan operasional berasal dari pemberian pinjaman dengan resiko pembiayaan bermasalah, selisih kurs fals jika pembiayaan dalam falas, dan lain-lain. Laba bersih, laba yang diperoleh pada periode tahun buku pada laporan keuangan. Net operating margin atau NOM. Pada tanggal 24 Januari 2007, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran terkait dengan rentabilitas sehubungan dengan telah diterbitkannya SEBI nomor 9/24/DPBS dan PBI nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan. Bank Umum berdasarkan prinsip syariah telah ditetapkan bahwa rasio utama dalam penilaian rentabilitas suatu bank adalah rasio net operating margin atau NOM. Rasio ini diperoleh dari selisih positif antara pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil atau pendapatan operasional dengan beban operasional atau disetahunkan dibagi rata-rata aktiva produktif. Tingkat keuntungan bank akan dicapai apabila bank dapat melakukan tugas sebagai intermediasi antara pemilik dana dan pemakai dana secara baik. Net operating margin atau NOM, rasio utama ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini, maka pendapatan atas aktiva produktif yang dikelola bank semakin meningkat sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah yang mengarah pada kesulitan keuangan semakin kecil. Kriteria penilaian NOM adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama peringkat 1. NOM 3% menunjukkan kemampuan rentabilitas bank sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal, serta penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan atau profit distribution. Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, peringkat 2% NOM kecil sama dengan 3%. Menunjukkan bahwa kemampuan rentabilitas bank tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal, serta penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian peringkat ketiga, 1,5% NOM kecil sama dengan 2%, menunjukkan bahwa kemampuan rentabilitas bank rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal, serta penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian peringkat keempat, 1% NOM kecil sama dengan 1,5%, menunjukkan bahwa
Kemampuan rentabilitas bank cukup rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal serta penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian peringkat 5, NOM kecil sama dengan 1%, menunjukkan bahwa kemampuan rentabilitas bank sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal, serta penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisis kinerja bank berdasarkan aspek profitabilitas dengan menggunakan indikator seperti contoh yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya, menggunakan data laporan keuangan bank syariah yaitu Bank Syariah atau BRI Syariah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya terkait contoh hasil perhitungan ROA, ROE, dan NOM di BRI Syariah tahun 2016 sampai 2017. Sesuai dengan tabel di samping, pertumbuhan laba tidak lebih besar dibandingkan pertumbuhan aset yang menunjukkan bahwa BRI Syariah dalam mengelola dananya belum efisien dari segi penggunaan dana yang ada untuk menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan kenaikan aset yang dimiliki. Return on Asset atau ROA BRI Syariah dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun penggunaan aset BRI Syariah masih belum produktif dan persentase ROA Bank BRI Syariah masih lebih kecil dibandingkan ROA dan rata-rata bank syariah. Pada posisi ini, Bank BRI Syariah pada tahun 2017 masuk ke dalam peringkat 3, yaitu cukup sehat. Akan tetapi, Bank BRI Syariah harus lebih mengupayakan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan, maka diharapkan ROA Bank BRI Syariah akan meningkat. Sementara dilihat dari ROE BRI Syariah di tahun 2017 mengalami penurunan dari 7,40% menjadi 4,10%. Hal ini disebabkan karena penurunan laba bersih sedangkan modal sendiri tetap. Hal ini menandakan bahwa kinerja Bank BRI Syariah berada di peringkat 4, yaitu kurang baik dalam pengelolaan ekuitas. Rasio net operational margin pada tahun 2017, Bank BRI Syariah memiliki rasio NOM sebesar negatif 0,12% dan tahun 2016 sebesar 0,41%. Nilai NOM Bank BRI Syariah sangat kurang dari 1% dan berada di bawah rata-rata nilai NOM seluruh bank syariah pada tahun 2017, yaitu sebesar 0,67%. Hal ini berarti Bank BRI Syariah menunjukkan bahwa kemampuan rentabilitas bank sangat rendah. Untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal, serta penerapan prinsip akuntansi pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya dan pembagian keuntungan pembandingan keuntungan atau profit distribution tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audio Jungle.